Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Terus orang Persik Kediri nih ya. Soalnya aku bingung soalnya. Apa bisa Persik Kediri ku? Jayati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini dan kita juga akan menunggu teman-teman yang akan hadir di sini juga. Dan kebetulan CMS kali ini temanya sangat spesial sekali karena ini udah kedua kalinya ya kita di luar kota selain Surabaya. Yang pertama kita di Blitar Om ya. Setelah di Blitar kita ke Kediri sekarang dan sekarang mampir di sini di Warung Cafe Angka 8 Jonjonku. Dan sebelumnya kita persilakan untuk Om Tulus. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Kulon nuwun semuanya, dulur-dulur Kediri, teman-teman terutama Soebul Hajat Cafe Angka 8 yang makna dari Angka 8 ini adalah nyambung terus ya, nyambung sedulurani, nyambung kesehatani, nyambung rezekini sing barokah. Malam ini alhamdulillah CMS seperti yang Mas Pandu bilang tadi, cangkroan malam suro. Kalau kata orang Jawa ini malam sore ini malam yang sakral, itu saat yang paling baik untuk berkaca, introspeksi diri, apa yang sudah kita jalani setahun ke belakang, waktu yang sudah kita lewati ini apakah benar-benar membawa manfaat buat diri kita sendiri atau malah tidak ada manfaatnya. Itu benar-benar malam satu sore ini adalah malam yang tepat untuk merefleksikan diri. Banyak pertimbangan, salah satunya untuk keluar di malam satu suro ini ke Kediri adalah untuk sama-sama introspeksi tentang siapa kita sebenarnya sebagai supporternya tim Persebaya, sebagai bonek. Selama 1 tahun kebelakang ini apa yang sudah terjadi pada kita sebagai individu dan juga terjadi pada kita sebagai bagian dari keluarga besar bonek. Kok dilalah acaranya ada di Tanah Kediri ya, yang tim lokalnya itu juga berlaga di liga yang sama dengan Persebaya, yaitu Persik Kediri yang mempunyai sing nguri-nguri ya, tetap nguri-nguri jargon-jargon yang cocok dengan kondisi malam ini. Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Itu mungkin Cak Grandong yang akan menerangkan apa itu Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Nah, jadi itu sama seperti apa yang terjadi pada diri kita sebagai individu juga, bahwa
pertempuran terbesar adalah pertempuran melawan diri kita sendiri. Pertempuran melawan niat-niat jahat yang selalu ngitik-ngitik nang jero ning ati. Dadi sing nang saka jabone awak dhewe iki sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu apa yang terbit dan tidak bisa kita kontrol dari dalam diri kita sendiri. Untuk memulainya ada baiknya juga kita merefleksi, introspeksi segala macam, bahwa kita di sini itu niat utamanya adalah menyambung silaturahmi. Kok dilalah kita diberi rezeki untuk berkumpul di malam satu suro, tidak ada niat selain itu. Itu juga semoga nanti acara ini dan juga setelah kita pulang kembali ke rumah masing-masing itu mendapatkan manfaat, bahwa banyak yang di luar sana juga ngalai untuk tidak keluar rumah sekedar untuk introspeksi diri. Kita keluar rumah untuk datang ke sini itu untuk itu tadi, introspeksi diri. Dan salah satu syarat utama ketika orang introspeksi diri adalah setelah berusaha segala macam, kita juga jangan pernah lupa berdoa untuk memulai segala sesuatu. Untuk itu saya mohon kerendahan hatinya meluangkan beberapa detik saat ini untuk berdoa. Semoga apa yang kita jalani malam ini membawa manfaat buat diri kita sendiri dan juga membawa manfaat buat orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa barakatan fi rizki wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da id hadat lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Amin. Oke dulur, dengan ini secara resmi Cangkruan Malam Suro saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu nyali. Terima kasih Om T atas waktunya. Ada sambutan dari salah satu perwakilan CMS Cangkruan Malam Suro, yaitu orang yang paling terkenal dengan penulisan dan teman-teman yang sering ngefollow IG atau media sosial di Facebook ya khususnya, yaitu Bung Tony Rubilu. Sedap. Cek. Terima kasih. Salam satu nyali. Ya, ini kali keempat Cangkruan Malam Selasa, kali keempat, bukan kedua, kali ya, keempat kita pertama? CMS di luar Surabaya. Jadi itu? Pernah di Jogja, pernah di Bali, Blitar, Sidoarjo, dan sekarang di Kediri. Iya, berarti 3 kali di Jawa Timur ya? 3 kali di Jawa Timur, dan semuanya itu punya tim-tim yang sama-sama bermain di Liga 1. Nah, ya, tapi Sidoarjo belum? Sidoarjo pernah, tapi belum. Surabaya Sidoarjo itu kan 11-12 lah. 11-12 ya. sudah. Jadi CMS itu seperti yang tadi dibilang, aslinya itu Cangkruan Malam Selasa, cuma ini karena Malam Suro jadi Cangkruan Malam Suro. Tapi semangatnya adalah di mana di sini teman-teman itu menyambung seduluran sambil nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Persebaya, tentang bonek, dan tentang target atau capaian tim untuk musim depan. Seperti itu. Jadi harapan-harapan ya. Dan harapan-harapan. Jadi nanti semua dari teman-teman Kediri ini juga menyampaikan melihat Persebaya musim baru ini bagaimana. Itu biar nanti kita diskusikan di sini. Benar. Seperti Bahkan itu. ada pemain Kediri juga ke Surabaya ya. Ya. Flavio. Ya. Yang kemarin top skor. Ya. Golnya sudah banyak, sekarang ke Surabaya. Jadi terima kasih
ke angka 8 yang sudah mengajak untuk CMS tour. Kalau saya suka bilang itu Jatim is green itu nyata. Jadi Jatim itu hijau itu sangat nyata. Nah, jadi kenapa saya bilang Jatim is green tour? Ya itu tadi, karena kita meyakinkan kepada semua bahwa Jawa Timur itu hijau, itu aja. Benar. Terima kasih. Jawa Timur adalah hijau, benar. Dan yang ketiga, kita sambutan dulu untuk ke Cak Grandong sebagai narasumber. Ini suwe gak pernah Cak Grandong nindi. Sudah tidak aktif juga di media sosial, cuma jarang-jarang tuh. Bagaimana kabarnya Om sekarang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas wis sibuk apa ya? Sibuk nyambut gawe. Sampean nyambut gawe ini sok kadang-kadang ning Kamboja, kok tiba-tiba iki ning Kediri kita kan kaget, Nom. Pernah bikin status kan jenengan ning Kamboja ngono. Iya, pulang era Covid itu. Oh, era Covid. Tapi Persebaya masih mengikuti. Sedikit banyak kalau waktu kita buka medsos timeline ya sementara ini aku ngikuti cuma lewat media sosial juga sih perkembangan sepak bola, supporter kebanyakan dari media sosial karena kumpul-kumpul udah jarang lah karena waktu juga terbentur kerjaan. Tapi tetap Om ya masih jenenge bonek itu gak akan mati Om ya. Sampai kapanpun nggak bisa karena hakikat hidup kita ini sebetulnya ya urip iki bonek ae bodoh nekat. Iya benar. Contoh aku nang Kamboja bodoh nekat Mas nggawa awak karo klambi tok. Benar juga Om akhirnya. Oke Om Grandong, terima kasih untuk sambutannya Om. Sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih nih untuk Warung Kafe Angka 8 dan juga sekaligus mau ngomongin bahwasanya di Warung Kafe Angka 8 ini juga ada persewaan untuk tempat buat meeting atau acara-acara dari teman-teman yang punya organisasi, punya kumpul-kumpul gitu yang mau tempatnya private, itu bisa langsung aja ke Warung Kafe Angka 8 dan kita juga menyediakan free pitcher untuk iced tea di sana dan juga free wifi, ada televisi 50 inci, screen projector, juga ada sound system dan untuk satu ruangannya kapasitasnya itu 50 orang. Jadi bisa dibilang sangat gede sekali ya untuk teman-teman mau ngumpul ke Warung Kafe Angka 8 dan juga ada promo untuk pembelian 20.000 itu juga kita free 1 gelas es teh. Konten kreator yang disukai oleh teman-teman bonek, monggo ada Joniko. Silakan untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku iso ngucapno salam ya. Oh iya, kemarin kan beda server ya Anda ya. Salam satu nyali. Wis sawanang ngene iki. Dulur-dulur tekan Blitar iki teko pisan ya. Luar biasa. Yang belum kenal sama saya perkenalan diri dulu. Saya Niko dari Garasi Warmop dan di sini ada juga Mas Pandu juga. Mas Pandu ini juga salah satu Garasi Warmop juga. Ada Mas Ambon juga, John Ambon. Ada Mas Mukti juga di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kita bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih juga buat angka 8 ya, yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa bisa mempertemukan kita di titik kumpul ini, luar biasa. Bisa ambil tepuk tangannya buat angka 8. Ya, ngomong soal konten kreator sebenarnya saya ini izin kalau dibilang dan saya harus duduk di sini karena ada Mas Isma di sini, Special ID 35 yang harusnya duduk di sini saya yang nyuting karena beliau senior saya itu. YouTuber. Nah, dhewe iki waduh wis gak oleh adsense. Tapi sepurane endorsanku luwih akeh lho ya. Amin. 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 Ya mungkin nanti buat teman-teman dulur-dulur semua yang ada di sini bisa sharing-sharing soal konten kreator. Nanti ada sesinya juga soal ya seputar nyari duit mungkin di media sosial. Sing butuh-butuh duit, bisa curhat-curhat sama kita. Mungkin itu aja. Terima kasih dan salam satu nyali. Ya terima kasih sambutannya untuk Joniko. Dan yang terakhir kita ada sambutan dari Kapo kita
yaitu Kabu Yanu. Monggo Kabu Yanu, waktu dan tempat dipersilakan. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngate kau saya izin. Lah yo. Sebelumnya terima kasih banyak buat Buat apa? Warung Angka 8 yang sudah mengundang kami dari Surabaya datang ke Kediri. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di sini. Sama-sama. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Matur sembahun ngoten mawon sambutane. Mboten bisa ngomong soalnya sepurane dulur sehat-sehat kabeh double jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi nggak bisa ngomong tadi. Itu tadi yang ngomong teriak-teriak salam satu wani itu nggak ngomong itu tadi. Oke. Salam satu nyali wani maksudnya. Sebenarnya tema CMS kali ini nih berjalan Om ya. Kan kita tahu bahwasanya Persebaya di musim kemarin kan bisa dibilang performanya juga mengecewakan bagi beberapa bonek khususnya. Nah ini kita buka pembahasannya dari Om Tony dulu nih untuk refleksi Persebaya yang tahun kemarin dan bagaimana untuk yang tahun kedepannya Om. Ditambahkan pemain-pemain ini sudah hampir lengkap untuk mengisi posnya masing-masing Om Tony. Ya, terima kasih. Musim lalu Persebaya finish di peringkat 12. Yang mana itu peringkat yang bahasanya Coach Monster itu waktu di salah satu preskon beliau bilang bahwa ini bukan Persebaya. Persebaya tidak seharusnya seperti ini. Itu dikatakan Coach Monster. Di pekan ke-32, pekan ke-33 itu beliau bilang bahwa ini bukan posisinya Persebaya sebenarnya. Tapi ya apa mau dikata, kita sudah bersusah-susah, pemain sudah bersusah-susah menjaga nama dan kehormatan tim yang kita banggakan sampai di finish ke-12. Celakanya kita di musim kemarin itu ketergantungan pada nasib kita pada klub lain. Kita masih ingat salah satu postingan official ketika Persita Tangerang bermain draw dengan Persik mungkin ya. Nah, main draw. Di situ langsung official posting dengan hasil draw ini artinya kita lolos degradasi. Itu ironis untuk tim sekelas Persebaya ketergantungan pada klub lain. Dan itu terjadi musim lalu. Itu memang yang mungkin yang mendasari akhirnya Coach Munster bilang bahwa ini bukan Persebaya. Ini Persebaya tidak seharusnya seperti ini. Bergantung pada hasil lain. Kalau klub lain oke lah, boleh dia bergantung, saling bergantung. Tapi kalau Persebaya itu memang tidak pantas. Seiring waktu akhirnya kondisi ini banyak tekanan. Musim lalu kita sampai 3 pelatih harus diganti. Mungkin satu-satunya di dunia klub yang mengganti manajer melalui desakan supporter. Mungkin hanya Persebaya. Seluruh dunia itu mungkin hanya Persebaya. Kalau ada desakan untuk ganti pelatih itu lazim. Di semua klub di dunia mungkin banyak tekanan seperti itu. Tapi ini pada manajer. Dan Persebaya ngalami itu. Jadi kita ada 3 kali pergantian pelatih dan manajer. Seiring mengarungi musim kemarin. Dan finish di peringkat 12. Dari situ mungkin official akhirnya berbenah. Apalagi menjelang 100 tahun ya. Tahun berapa kita 100 tahun? Sekarang sudah 97 berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Iya. Itu paling enggak jargon teman-teman bilang bahwa jangan menua tanpa prestasi. Itu mungkin sudah mulai dicoba official untuk supaya berbenah betul-betul bahwa tim ini harus solid. Akhirnya datanglah Flavio, Rivera dan lain-lain. Cuma silih bergantinya pemain ini kan kita bolehlah menggantungkan ekspektasi bahwa dengan pemain-pemain yang moncer-moncer di klubnya sebelumnya, semoga juga moncer di Persebaya. Karena belum tentu dia moncer di sana, moncer di sini. Itu kan sepak bola. Jadi mudah-mudahan orang-orang tadi itu mereka semoncer di klub sebelumnya untuk Persebaya. Di klub sebelumnya mereka bisa masuk sampai tembus semifinal.
dan sebagai runner up mudah-mudahan Persebaya dia akan melompat lebih tinggi. Jadi kalau kemarin dia bawa klub sebelumnya posisi kedua, mungkin di Persebaya dia akan bawa untuk posisi nomor 1. Ya, seperti itu. Juara, harus juara. Juara. Ya. Ini sekarang saya gimana? Dan target kan juga belum dirilis sama official bahwa kita ini mau juara atau mau tetap di 4 besar. Rencananya masuk di 4 besar, tapi ternyata PSSI sudah mengganti, tidak ada lagi Champion Series. Jadi kembali ke reguler. Nah artinya sudah nggak mungkin 4 besar. Jadi harusnya sudah melompat lebih tinggi kalau katanya Silent Seven. Jadi harus melompat lebih tinggi. Ya. Benar. Lompat lebih tingginya itu harus juara. Harus juara. Harus juara. Harus juara. Satu. Pokoknya sebelum 100 tahun harus nyantol lah. Entah di tahun ini, tahun depan, atau pas tahun 100 tahunnya. Harus. Tapi kalau possible untuk tahun ini kira-kira bagaimana dengan squad yang ada sekarang? Kita kan baru kedatangan pemain baru tuh namanya Ya, Slavku itu ya. Ya kalau dilihat latar belakang orang per orangnya kan Ciami semua itu. Ya, si Malik Rivera dengan Madura Unitednya yang posisi kedua. Flavio yang top skor di Persi Kediri. Terus nama-nama pemain-pemain muda kita juga yang kemarin semua pasti tahu lah siapa Alvan Suaib itu ya. Itu begitu dia menari-nari di lapangan, saya pas di tribun, orang sebelah-sebelah saya itu tanya, R&D iki, sopo iki? Nah, itu yang membuat siapa tidak tahu Alvan Suaib dan akhirnya supporter sampai bertanya seperti itu ada miss promosi antara Elite Pro Academy sama tim senior. Harusnya Elite Pro Academy Persebaya itu terus menggadang-gadang supaya begitu dia muncul kita tidak kaget. Akhirnya begitu, oh dia dari pemainnya Elite Pro Academy U20 Persebaya. Apa itu? Nah itu kan eman itu, pertanyaan muncul apa itu dari supporter. Itu yang harus saling dari official mempromosikan bahwa cikal-cikal mereka itu ada di Elite Pro-nya. Muncullah akhirnya semua bertanya-tanya. Alvan Suaib, ini sekedar informasi. Gol dia waktu di Elite Pro Academy lawan Barito Putra sampai hari ini, detik ini, golnya dia itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 belum ada yang nyamain. Secara skor, secara perhitungan? Bukan, secara dia cara cetak golnya. Oh, cara cetak golnya. Diapit dua pemain, kemudian dia salto dan itu gol. Sayangan nggak direkam, hanya hasil jepretan aja. Si Alvan Suaib itu belum ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi kalau golnya Widodo Cahyono Putra waktu lawan Qatar itu sudah kecetak si Januareka di Deltras kemarin, sudah sama. Itu yang waktu gol tendangan salto kalau salah ya. Ya, tapi yang punya Suaib ini dia dihapit 3 pemain, itu belum ada. Itu si Alvan Suaibnya. Artinya skuad kita kombinasi antara yang muda dengan yang ada saat ini itu ujung-ujungnya kembali ke racikan pelatih seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita harus tetap meletakkan kepercayaan. Ada pepatah bilang kalau kepercayaan itu menyatukan hati dan harapan. Ada pepatah yang bilang gitu. Jadi artinya kalau kita letakkan rasa percaya itu, hati dan harapan kita akan tertaut. Harapannya apa? Juara, seperti itu. Pasti, jadi ya. seperti itu aja kurang lebihnya untuk kedalaman skuad kita ini mumpuni lah untuk lawan tim-tim lainnya. Terima kasih Om Tony. Nah ini kita kasih pertanyaan ke Om Tulus nih Om untuk di tahun kemarin dan untuk di tahun kedepannya nanti untuk Persebaya sendiri apa yang harus dibenahi sih Om dari kita udah ganti 3 pelatih dan akhirnya era Munster yang sekarang. Ya, terima kasih Mas Pandu yang malam ini bertugas sebagai pemandu. Sepertinya saya kurang pas menjawab ini, cuman saya akan coba untuk memberikan sedikit insight ya apa yang selama ini saya rasakan. Perlu dulur-dulur ketahui memang satu musim ini saya bekerja di Kepanpelan. Jadi ketika Persebaya main
saya bantu di Panpel, terutama di ring 1. Dan yang paling banyak saya nilai positif adalah Surabaya ini, Panpelnya itu saya rasa bukan karena saya ada di Kepanpelan, tapi memang yang terbaik ketika menggelar pertandingan, mengamankan penontonnya, bagaimana mengatur adanya ring 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kalau teman-teman sudah sering ke GBT pasti mengalami lah bagaimana ketatnya ring 3, 2, 1. Jadi mustahil orang-orang yang tidak berkepentingan itu bisa sampai masuk ke ring 1. Bagaimana cara aparat keamanannya untuk mengamankan tim tamu. Nah itu juga kelebihan sekaligus kekurangan Persebaya. Jadi ini Tuhan itu adil. Di mana ada kelebihan di situ ada kekurangan. Saking nyamannya tim tamu bermain di GBT, ini sampai mereka akhirnya terlalu nyaman. Tim tamu gampang dapat poin. Itu karena apa? Karena sudah nyaman. Ini eranya sudah berbeda dengan era Tambak Sari ketika tekanan supporter itu bisa dukungan supporter tuan rumah itu bisa memberi tekanan kepada tim tamu. Kalau sekarang tidak bisa, apalagi di GBT dengan jarak penonton dengan lapangan sudah sangat safe lah, sudah masuk standar internasional. Sekedar informasi dulur, ketika asesmen Piala Dunia menjelang Piala Dunia Junior itu, Gelora Bung Tomo mendapatkan peringkat 1, di atasnya Gelora Bung Karno. Jadi asesmen penilaian itu meliputi banyak hal, kelaikan stadion, bangunan, jarak antara tribun dan penonton, kemudian sarana pendukung seperti CCTV, akses untuk keluar masuk penonton, mitigasi bencana, rumah sakit terdekat, pengaturan lalu lintas dan sebagainya. Itu juga yang membuat PT LIB waktu itu memberikan peringkat 1, yang artinya Persebaya pada waktu itu bisa menggelar nonton dengan tingkat hunian 90%, 89 atau 90%, saya lupa. Jadi dengan kapasitas stadion Bung Tomo yang sekarang ini cuman 44.000 sekian lah, kita bulatkan 45.000, itu kita bisa menggelar pertandingan dengan jumlah penonton 40.000, 90% dari tingkat hunian GBT. Tetapi juga itu juga disayangkan karena kemarin timnya prestasinya bambet, itu berpengaruh kepada tingkat hunian di stadion, di mana akhirnya penonton cuma datang di kisaran 5 sampai 10.000. Itu kalau kita lihat secara fisik ya, secara fisik bangunan dan secara fisik Persebaya. Nah yang perlu dibenahi lagi dari Persebaya mau tidak mau adalah secara mental. Mental bahwa siapapun berasal dari manapun, seorang pemain ketika mereka sudah berseragam Persebaya, ada lambang Surabaya dan Tugu Pahlawan dan bola itu di dada kirinya, mereka sudah harus melebur, menyatu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota itu sendiri, dari lambang itu sendiri, dari tim itu sendiri. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari beberapa tahun ke belakang juga banyak orang luar yang main di Persebaya. Sebagai salah satu contoh pemain Irian Jaya pertama yang main di Persebaya itu sekarang masih hidup, beliaunya itu di Mojokerto kalau tidak salah, itu tahun 75. Tahun 75 itu sudah ada pemain Papua yang bermain di Persebaya. Tapi mereka bisa langsung menyatu untuk menjadi bagian dari Persebaya. Itu yang mungkin kurang di musim kemarin, bahwa banyaknya pemain luar Surabaya ini tidak segera menyatu secara emosional ya, secara mental, bahwa ketika
sudah secara profesional di kontrak, itu mereka juga harus menyesuaikan diri baik secara fisik maupun secara psikis, secara mental. Saya masih ingat sebelum Persebaya away ke Malang, sebelum peristiwa Kanjuruhan, itu beberapa dari kita diberi kesempatan untuk memberikan support kepada seluruh pemain di apartemen apartemen Plaza Marina. Di situ saya juga sempat ngomong ke pemain. Waktu itu masih angkatannya Yamamoto, terus sapa iku sing nanggone Borneo akhir iku Leo Lelis, dan beberapa pemain muda yang banyak di kontrak Persebaya. Saya katakan waktu itu bahwa gampangannya boso anu ning ini apa, it doesn't matter how young you are when you sign for Persebaya. Kami tidak peduli berapa, ada dari mereka kan yang masih muda-muda, yang masih belum makan asam garam kompetisi liga. Saya bilang, ketika kalian sudah iki masakane pedes iki rek. Iklan iki. Sapa iki masakane? Oh alah sebelah iki sebelah dulur. Ketokane enak iku, sampai ngene iki. Nah, iki pada waktu itu saya juga sempat bilang ke beberapa pemain muda, saya tidak peduli, kami tidak peduli berapa muda usia Anda ketika Anda menandatangani kontrak dengan tim kami. Tetapi ketika kalian sudah menandatangani kontrak, berarti manajemen kami percaya pada kalian bahwa kalian bisa menjaga marwah lambang Persebaya di dada kalian. Saya juga bilang kepada pemain-pemain asing pada waktu itu dan juga pemain-pemain lokal, kalau kalian bisa memenangkan pertandingan di Kanjuruhan, pertandingan besok ini, kalian akan mencatatkan nama kalian dalam sejarah. Karena sebelum-sebelumnya tim-tim Persebaya sebelumnya belum pernah menang di kota mereka ketika kita bertindak sebagai tamu. Sejarah itu kemudian terjadi, ya itu kemudian kersaning Gusti ya, sudah ditakdirkan seperti itu. Akan tetapi sekali lagi takdir tidak akan jatuh ketika kita cuman berleha-leha. Takdir baik itu menggantung ketika kita berusaha mendekatinya. Kita sudah memilih Persebaya sebagai tim yang kita dukung. Itu juga yang sebuah masukan buat rekan-rekan di manajemen bahwa ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan, harus diomongkan kepada pemain bahwa mereka yang ada di tribun menonton kalian ini itu rata-rata sudah 10 tahun ke atas ada di sini untuk mendukung Persebaya. Apalagi orang-orang seperti Mbak Grandong ini, mungkin sepanjang perjalanan hidup beliau ini sudah ada di stadion, ngerti abang ijone ireng putihnya Persebaya. Itu kedepannya mungkin bisa masukan-masukan dari sesepuh supporter untuk didengarkan oleh pemain. Merajut lagi seperti kata Bung Tony bilang, harapan itu harapan mang. Nah, itu mang, kepercayaan itu menyatukan hati dan harapan. Seperti juga trayeknya bis Surabaya, Tulungagung, Harapan Jaya. Trenggalek enggak disebut iki. Trenggalek juga. Dulur ini Kediri Raya. Tadi kudu disebut kabeh dulur. Kediri, Tulungagung, Trenggalek, ambek Nganjuk. Nah, itu tadi sedikit dari saya. Mungkin habis ini mungkin Cak Grandong, Mbak Grandong akan ngomong-ngomong sekitar masalah supporter, bagaimana beliau ini ngerawat, ngopeni segala macam untuk hal-hal yang bersifat seduluran.
Orang-orang mungkin tidak tahu apa sing dikerjanya Cak Grandong, riwari Ron Aronye. Tapi itu sing saiki metek ya jenengan sedaya sik kene sik iso silaturahmi. Soale si ana penyambungi. Oh iku ane Cak Grandong. Oh iku wonge Mbak Grandong. Arek nama-namane sik iso saling komunikasi. Ben gak kepaten obor. Oke, monggo langsung dilanjut Cak Grandong. Diterangno pisan ning Kemang Suradiraja ningrat lebur dening Pangastuti. Waduh. Nah, iku mang opo iku, Om? Suruh dilo Sudah lama ini nggak pernah lihat Om Grandong juga ya. Lah iya Mas Pandu. Aktif di media sosial. Kita pengen tahu sih Om ceritanya jenengan dulu ada kesan unik apa. Terus selama perjalanan itu pernah menghadapi apa sih hal-hal apa itu yang notabene ada cerita sendiri lah buat Om Grandong di khususnya di Bonek ya Om kayak gitu sampai akhirnya saya gini Ya suka duka nih ya kebanyakan untuk orang-orang yang biasanya terjun dalam mengurusi supporter, apalagi kalau istilahnya di dalam komunitas maupun apapun bentuknya sebuah perkumpulan supporter, kalau memang orang dirasakan dianggap dituakan, paling repotnya urusannya karo diseret-seret polisi ya ono kerusuhan. Kadang hamin piro sebelum laga itu wis oma dilorok ditekani. Ya sekarang itu Mas. Cuma jujur memang dari sepak bola inilah saya punya saudara banyak. Ibarat dari Surabaya saya berangkat ke Jakarta bawa uang 5.000 pakai sepeda motor. Itu nyampe sampai Jakarta. Cuma tinggal bikin status. Kandas di pom bensin gini, wis WA udah banyak masuk inbox. Mampir Om, istirahat di rumah. Itu karena apa ya? Karena sepak bola. Gara-gara sepak bola kita bisa sampai kenal mulai dari ujung Jawa sampai ketemu Jawa, sampai Papua, sampai Aceh. Jadi memang benar sepak bola itu menyatukan. Memang alat nomor satu itu benar. Makanya suatu hal yang aneh apabila sepak bola ini menjadi pertikaian, saling mangsa anak bangsa, itu malah aneh. Karena sepak bola sebetulnya sejatinya untuk saling menyatukan. Makanya sekarang apalagi anak saya Mas Pandu sekarang kan udah besar, udah aktif juga dalam supporter. Bahkan sekarang ikut salah satu frame di tribun kiri Stadion Brawijaya, Persibmania. Karena sejak kecil pun anak saya nggak saya didik kamu harus jadi bonek, jadi apa, nggak pernah. Cuma memang dulu kalau saya pulang kampung ke rumah mertua, kalau memang kebetulan Persik waktu itu main, pasti saya sempatkan ngajak anak saya waktu masih usia 5 tahun. Tapi nggak pernah saya arahkan kamu harus jadi bonek, jadi apa terserah. Pokok kata di Arema ngono ae, soalnya gak nyambung. Yo amit iki gak rasis. Bukan gak seneng, karena memang gak nyambung. Lah ono wong Kediri dadi Arema iki gak nyambung. Ngono lho. Terus meneh mbambane gak ono wong Malang, dadi lek dadi Arema sempet pernah dulu kepingin gawe kaos ngono. Gara-gara lihat tetanggane. Selain Arema gak iso dah. Lah aku seneng macan ya, Pak. Lho Kediri ya macan. Akhirnya tetangga ada yang pakai baju Persik. Lah lek iku aku gelem, Pak. Karena warnanya saya suka warna anggur. Sejak itu tiap kali Persik main pasti ngajak nonton. Ya kalau bapak pulang nanti pasti lihat. Hingga sampai kelas 1 SMP sudah aktif enggak saya dampingi. Nonton sendiri sama tetangga. Bahkan hingga detik ini kalau Persik main luar kota dia aktif away. Aktif away. Yang kedua ini nggak tak didik karena ngentek-ngentek biaya pengeluaran. Lah anak situ uwe lo njaluk sangu 300 itu bapak itu oke gak apa-apa Mas Pandu. Dikaya apa Bu? 300. Dikaya ndelok budal Persik main nang Jogja, main nang Tangerang mateng nah aku. Lalu karo tadi Persik mania kabeh. Waduh, tiap kali uwe budal wah repot. Ya gelem gak mau ya wis. Bapaknya saiki ngalah, terus meneh sekarang saya sendiri nggak mau
Ibarat saya punya kebencian terhadap salah satu kelompok supporter umpama, itu pun udah nggak saya tulis diungkapkan lewat media sosial maupun perkataan kalau kumpul-kumpul seperti ini. Karena saya sadar setelah anak saya sudah beranjak dewasa, sudah menonton bola, yang pasti kita tahulah supporter itu lingkupnya pasti apa, Mas Pandu. Ada perputaran situ, tawuran, kerusuhan dan sebagainya. Karena saya terbuka itu waktu ada kerusuhan di Stadion Brawijaya antara Persik melawan PSIM Yogyakarta. Waktu itu saya ada masih jaga kerja proyek di Gresik. Saya dapat kabar dari teman, anak sampean nggak sampean telepon lah, Kediri rusuh. Anak tak telepon nggak kena. Tak WA dibalas tentang situ, ibu tak on telepon nggak kena. Dari situ saya merasakan kekhawatiran, iki anakku jadi korban ya opo. Dari situ saya kepikiran, dari situ wes stop lah kebencian ini tak pendem nang awakku dhewe, gak tak ungkapno nang adik-adikku anak-anakku. Jadi Mas Pandu, sekarang saya kalau punya kebencian terhadap kelompok ya tak pendem dhewe, nggak mau saya ungkapkan ke tulisan, karena saya sadar tulisan itu bisa menembus ribuan jutaan kepala, Mas. Daripada ucapan kayak gini mungkin cuma berapa orang yang mendengar ucapan. Tetapi kalau tulisan kita di media sosial, kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu dibaca banyak orang. Itu ribuan kepala, itu jutaan bisa ditembus itu. Pandangan orang akhirnya berubah, kebencian tambah. Makanya kemarin anak-anak ada rame-rame ribut, ya terserah, saya nggak mau intervensi. Saya sudah merasa ini bukan era saya, zaman saya. Kalau saya masih memaksakan kehendak dengan cara saya, pakai sistem saya seperti zaman saya pasti akan tergerus zaman. Karena saya sadar ini bukan era saya. Era ini sudah berubah. Soal Persebaya juga saya pernah sudah sampaikan langsung ke Mas Asrul waktu itu. Waktu ngelayat almarhum Joner, kan semua manajemen datang, saksi banyak juga. Saya ngomong apa sama Mas Asrul, saya ngomong apa. Mas Asrul bilang, tanya, Mas, tolong masukannya buat Persebaya gimana ke depannya. Nah, waktu itu kan saya masih keadaan berduka, berhubung Mas Asrul minta pendapat saran tentang Persebaya, otomatis posisi duduk saya geser, saya hadap ke beliau. Duh, sampai ngejak ngomong bal-balan, yo ayo tak ladeni. Sampai ngejak medit-meditan lah ya opo aku ngono. Saya cuma pesen Mas Asrul, saya sadar Mas, sekarang kita ada di era industri sepak bola. Mau nggak mau kita di situ bisnis. Jujur kita ada di era industri sepak bola, itu murni bisnis. Ada untung, ada rugi, ada perhitungan seperti itu. Tetapi jangan melupakan satu hal. Filosofi sepak bola, terutama filosofi liga, kompetisi dibentuk, liga dibentuk, tujuannya adalah mencari siapa yang nomor satu. Boleh berbisnis tapi jangan lupakan prestasi. Kalau sampean gini terus, jeblok terus, endorse melayu kabeh. Susu ini minta evaluasi. Joniko itu berkaca ya. Jadi memang pengaruh, tapi kalau prestasi kita raih, wes lah penonton gak usah mbok obrak-obrak teko stadion. Nek prestasimu iku buanter, yo pasti penonton teko. Ruame, Mas. Mana saya waktu itu bilang ke beliau bahwa kita ada di era industri sepak bola, tetapi bukan berarti harus kita 100% bisnis, tapi jangan lupakan prestasi, karena liga, kompetisi dibentuk, dibuat karena untuk menyaring siapa yang juara tertinggi siapa. Tujuannya kan itu. Kalau tujuannya untuk ikut liga cuma sekedar angka ikut melok tok, percuma buang-buang duit. Kan ngono. Kalau dari segi materi kemarin yang barusan ini diambil, tak lihat di media sosial memang histori pemain yang diambil untuk musim Agustus ini nanti tak lihat memang track record historisnya memang bagus-bagus materi pemainnya. Tapi entah betul katanya Mas Tony tadi, di tim sebelumnya moncer, belum tentu di tim selanjutnya moncer.
di tim selanjutnya gacor apa enggak ngaruh, karena kita nggak ngerti cara pemakaiannya. Bisa beli barang yang sama tapi cara pemakaiannya kita kan belum tahu. Dan harapan juga ya dari segi sepak bola, apalagi kita main di Indonesia Mas Pandu. Jadi aku juga ngomong tentang Mas Rasul waktu itu, non teknis sih jarang diperhatiin no. Non teknis, selama ini orang berbicara sepak bola itu pasti fokusnya ke teknis, pelatih, manajemen, pemain. Faktor non teknisnya jarang diperhatikan. Itu yang hilang di Persebaya Mas. Dulu era Rusdi Baalwan, apalagi kebetulan waktu itu pelatihnya seorang ustadz, otomatis pemain ini dididik, titik mental ritual ada. Itu yang hilang. Segi non teknis itu banyak. Kok Kediri, kaget aku Persik juara. Sampean bisa tanya Jiminati Pulu wasit iku saksi hidup itu. Sebelum kick off itu bunderan tengah iki lho, ana endok, ana kembang. Lo gak dipungkiri kita bukan percaya ke hal-hal seperti itu, tapi jangan lupakan faktor non teknis. Faktor non teknis sih lho gak ono Persebaya iki. Mangane aura wis musuh ketemu main kandang gak ndredeg blas. Faktor non teknisnya hilang. Lek dari aku itu Mas Pandu seperti itu. Jangan lupakan faktor non teknis. Faktor non teknis itu banyak. Bahkan sebelum ke Malang dulu waktu Cak Tulus ngumpulkan pemain untuk mensupport mental pemain, saya pun juga infokan dengan salah satu pelatih. Mas, lek iso sadurunge mancik Kanjuruhan, donga ngene sing wake, pokok aja sampai teko mancik lapangan baru donga. Ketembak dhisik sampean. Lek iso sadurunge teko Kanjuran sampe donga dhisik. Cek gak ketembak teko lokasi. Ibarat belajar iku donga dhisik sadurunge mlebu kelas. Iya, lek teko nggon donga demek lapangan ngambung ngene percuma ketembak. Lek iso sadurunge mlebu stadion kene wis donga dhisik. Aku pokoknya salah satu yang saya sarankan ya salah satu itu, faktor non teknis tolong diperhatikan. Gelem gak gelem kita Indonesia itu masih kental dengan berbau seperti itu. Jangankan liga kompetisi Mas Pandu, 17-an itu loh. Pemain voli itu sih nggak masalah non teknis. Latihan pencolotannya dur nyemes, bareng mlebu musuh kampung di mencolot ya jari sikile kok digandoli kok. Loh, faktor non teknis itu pengaruh, bener pengaruh. Ini di luar pengamatan orang, faktor non teknis berpengaruh. Benar. Itu. Aku juga mbayang Bruno iki kok gak iso ngadeg ternyata digandoli kuntilanak ngono ya. Sing jare sapa iku? Sing jare gawange ono wong gede dhuwur. Gede dhuwur. Lek ibu kota. Ngomong ngono. Lah sing tak maksud lek faktor non teknis kaya ngono terlalu halu lah. Maksudnya faktor non teknis itu akeh lah. Akeh ibaratnya seperti ini loh. Ada almarhum Pak Rusdi dulu itu tiap kali away, entah itu ke Makassar, entah itu kemana, dia pasti mengajak rombongan pemain ziarah ke sesepuh sepak bola kota setempat. Seperti dia waktu away ke Semarang, itu Rusdi Balawan mengajak rombongan ziarah ke Ramang, toko sepak bola Makassar. Jadi itu yang dilakukan Rusdi Balawan itu jarang yang dilakukan sama era Persebaya sekarang. Mau nggak mau faktor non teknis itu ada pengaruh di mental itu. Faktor non teknis loh Mas, saya ngomong faktor non teknis. Tuwa kita tulus ngodurung surat Dirojoyo. Iki bal-balan tak kejawen nih. Los ya dong. Los. Lek masalah sing jare Cak Tulus, kebetulan kita ini kumpul-kumpul cangkruan, sebenarnya CMS sih cangkruan malam suro, malam Selasa ya. Berhubung saiki kok tepak malam suro, boleh dari cangkruan malam suro. Kok ya tepak ya. Apalagi sekarang Pamenang Kediri Petilasan Jayabaya lagi rame iki pasti. Suro Diro Diningrat lebur dining Pangastuti. Semua angkara murka iki sok lebur kalah dengan cinta kasih rasa welas. Kalau dalam bahasa luasnya saya melihat ini faktor sejarah. Bisa kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita, Kak Pandu. Sejarah kita
entah itu sejarah Nusantara, sejarah apapun, sifat sejarah itu pasti berulang-ulang, selalu diputar berulang-ulang. Itu perputaran sejarah, entah itu sejak era Mojopahit, Nusantara hingga detik ini era kita sekarang, sifatnya sejarah itu hanya berulang-ulang, cuma beda pelaku sama beda zaman. Tetapi pola sejarah ini sama, gegeran, rebutan pangkat, pemberontakan, kudeta, kursi tata, itu kan benar ke zaman kerajaan sampai era ke politik saiki. Kenapa sejarah ini terulang? Memang sengaja terulang-ulang supaya generasi-generasi berikutnya itu gak melanjutkan atau meniru kesalahan leluhur kita. Selagi kesalahan itu selalu diulang-ulang terus, sejarah itu pasti akan terulang lagi terus. Dan bila ada generasi yang sadar bahwa oh iki peninggalan itu gue, lek kata terus no iki elek, iki mandek. Insya Allah sejarah itu nggak akan terulang, tapi malah muncul tatanan baru. Tatanan baru di suatu masyarakat itu akan muncul apabila sejarah lama itu sing jelek-jelek gak dibaleni meneh karo generasi penerusnya. Itu baru keluar tatanan baru. Sama itu berlaku nang bonek, masih nang supporter berlaku nang politik, ketatanegaraan nang politik, nang bonek pun juga berlaku. Selagi bonek masih melanjutkan kekeliruan kesalahan pendahulu-pendahulu yang biyen, wis ngene terus bonek. Gak akan iso metu tatanan baru, wis ngene terus. Gue geran neker terus. Yo ramene nemet sesungguhnya ketemu salam-salaman. Wis ngono iku, era-era wis kemajuan zaman iki apa. Jadi apa ya? Kadang ada beberapa sih kita masih berpikir ke belakang. Enak zaman biyen, yo enak zaman saiki iki jariku. Iya Mas Pandu, biyen zaman Tambak Sari. On titip tiket, piro 300 400 Mojokerto, Mojopahit, titip tiket, duit gak ono, telepon tok. Jadi Hamin 2 sebelum laga, gue sekeliling muter dulu utangan, aku gak nebus tiketnya arek-arek, gambar rempah pel. Bisa enak, kon tuku tiket setor duit dhisik, tiket ono. Lek biyen enggak, pesen tok duit gak ono, sing ngelu sing ngurusi tiket. Hamin loro gak turu muter lho utangan gak nebus tiket. Ya enak zaman saiki to, enak zaman saiki. Zaman saiki kabeh sono media, ono online iso ono. Wis enak zaman saiki.